Allah memerintahkan pada kita ketika kita menerima musibah, Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan sungguh hanya kepadanya lah kita akan kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tahzan innallaha ma'ana. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan rahmat-Nya pada kita, yang secara terus-menerus Allah tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya di muka bumi. Dan semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan rahmat, sehingga ketika kita menjadikan Islam sebagai petunjuk kita, sebagai pegangan kita, maka dijamin kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hidup di muka bumi harus senantiasa kita punya pegangan hidup, kita punya tujuan hidup. Karena kita punya tujuan hidup, maka kita punya kegiatan-kegiatan yang mampu membawa ketenangan hati kita, yang mampu membawa kebahagiaan kita. Jangan sampai kita salah jalan, karena banyak orang yang salah jalan. Dia ingin bahagia hidup, tapi dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tidak sesuai dengan hati kita. Dia lebih memenuhi kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Inilah, kalau kita tidak hati-hati, maka minimal paling tidak antara kebutuhan rohani dan jasmani ini harus imbang. Syukur-syukur kebutuhan rohani lebih daripada kebutuhan jasmani kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah ketika kita bisa menjamin kebutuhan rohani dan jasmani ini dengan baik, maka ketenangan hidup pasti akan bisa kita capai. Yang pertama, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi dengan berzikir, menyebut nama Allah, beristighfar, mengagungkan kekuasaan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, takbir, inilah yang membawa ketenangan kita. Karena kita sering mengucapkan kalimat-kalimat Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Dan ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan pasti memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan hidayahnya, dan tentunya hati kita menjadi bahagia, menjadi tenang, karena kita mengingat Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semuanya, dan bahkan yang membolak-balikkan hati kita. Kita menjadi senang, bahagia, kita menjadi sengsara. Ini hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Namun kaum muslimin dan muslimat
ketika kita bisa berdekat-dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berjauh-jauh dengan Allah, maka Allah pun juga akan jauh dengan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tercintanya, yaitu ketika Abu Bakar mengalami puncak kecemasan di gua, maka dia mengingatkan dengan peringatan, la tahzan, innallaha ma'ana, janganlah bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah ayat 40. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang berbahagia, jadi kita jangan berputus asa, kita jangan berkecil hati. Segala kesedihan, segala kepedihan, bahkan apapun yang kita alami di muka bumi ini, semuanya tidak lepas dari campur tangan Allah. Makanya selalu ingatlah pada Allah, selalu bertasbihlah pada Allah, selalu istighfarlah bila ada kesalahan. Agungkan asma Allah, karena Allah selalu beserta kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, Allah memerintahkan pada kita ketika kita menerima musibah, Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan sungguh hanya kepadanya lah kita akan kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi kita ini milik Allah. Jika kita dikasih musibah, ini tidak lain adalah karena ujian kita dari Allah, karena kasih sayang Allah pada kita. Kita diuji dengan berbagai hal, dan ujian itu kita harus selalu berpositif thinking. Orang yang diuji Allah akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan kelak ketika kita sabar, maka Allah akan memberikan balasannya, yaitu surganya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang keempat, Allah memerintahkan, wasbir innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Karena sabar itu berat. Sabar itu perbuatan menahan diri kita, menahan lisan kita, menahan hati kita, menahan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat kepada sesama, apalagi bermaksiat pada Allah. Memang berat bersabar, namun ketika kita bisa bersabar atas musibah, atas ujian, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah dekat dengan orang yang sabar. Inilah kaum muslimin, pentingnya kita bersabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat pada sesama maupun bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mungkin melihat atau mungkin ada orang yang merasakan ketika dia baru masuk Islam dan merasakan nikmatnya akidah Islam, menikmatnya keyakinan Islam dan segala praktek-prakteknya, maka dia akan menemukan perasaan yang dahsyat antara sebelum dan ketika merasakan indahnya Islam. Dan insya Allah dia akan mencapai puncak kebahagiaan karena kenikmatan yang ia rasakan ketika mereka melaksanakan syariat-syariat Allah, mereka dekat dengan Allah, mereka mempraktekkan ajaran-ajaran Allah,
syariat Allah, sehingga dia menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk orang yang bertaubat, orang yang ketika berbuat maksiat, dia menganggap kemaksiatan yang dilakukan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi ketika dia sudah menemukan jati dirinya tentang makna taubat dan tidak mengulangi lagi dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka dia akan merasakan nikmatnya bagaimana berperilaku dengan benar yang tidak bermaksiat lagi kepada sesama maupun bermaksiat kepada Allah. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka ketika seseorang hamba berdekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah dalam kesehariannya setiap saat dan setiap waktu, maka cinta dan kasih sayang Allah akan selalu menghampiri dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya memang kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Siapa hamba yang disayang oleh Allah itu? Ya hamba yang memang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah secara istiqomah setiap saat, setiap waktu dan kesempatan. Tidak ada waktu sedikit pun yang ia lenakan. Dia memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa beribadah pada Allah, beribadah dirinya sendiri dengan keluarga, dirinya sendiri dengan masyarakat, dirinya sendiri dengan bangsa, termasuk diri kita sendiri dengan tugas-tugas yang diberikan. Ketika kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah menjadi tujuan kita, maka insya Allah kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, cinta kasih sayang dari Allah, rahmat Allah ini akan terus mengalir dalam diri kita, sehingga kita dengan enjoy, dengan menyenangkan, dengan asik, kita menjadi hamba Allah di muka bumi, hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mengevaluasi, mengontrol dirinya, bermuhasabah dirinya untuk selalu terus meningkatkan amal-amal solehnya, sehingga ketika nanti gilirannya dipanggil oleh Allah, maka si hamba Allah atau kita ini menjadi hamba yang sudah siap dengan bekal dan modal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tausiah atau kesan singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa selalu ingat pada Allah, berzikir pada Allah, dekat dengan Allah, dan terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga dengan demikian kita akan selamat di dunia dan tentunya selamat di akhirat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bagi yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.